Halo Blibli Friends, di sini bersama gue Sony dari The Lazy Monday dan di sini gue mau nge-review suatu laptop dari Acer dengan bentuk Acer Predator Triton 500. Jadi ini laptop sebenarnya kita udah cukup sering megang ya seri Triton 500 dan dari dulu emang gue selalu bilang kalau Triton 500 dari Acer itu benar-benar menarik karena dari segi desain dan tingkat ketebalannya yang cukup tipis. Nah sebelum gue mulai reviewnya, ini akan ada giveaway 1 unit Acer Predator headset dalam bentuk Galea 311. Untuk itu kalian hanya cuma perlu like video ini, terus subscribe di channel ini, dan kalian harus nonton video ini sampai habis. Nah sebelum gue lanjutin masalah ini, gue harus jelasin juga kalau sebenarnya nilai jual terbesar dari laptopnya adalah dengan display yang 300 Hz. Jadi tentunya kita memerlukan ini untuk yang pada suka game-game seperti Valorant atau game-game FPS seperti Counter-Strike Go. Ini kalian akan berguna banget untuk 300 Hz dan ini memang sudah terbukti dan kita juga udah sering bikin kontennya di TLM kalau 300 Hz itu memberikan suatu kelebihan atau keuntungan bagi mereka yang memang biasa main game-game FPS. Jadi nilai jualnya itu adalah 300 Hz yang ada di displaynya. Jadi kalau kita mengharapkan bahwa laptop ini tuh bisa digunakan untuk kerja, itu memang benar, tapi untuk foto editing atau semua yang berhubungan dengan color accuracy memang nggak disarankan untuk mengambil suatu display yang seperti ini. Jadi kalau kalian fungsi utamanya adalah menggunakan laptop ini untuk main game, ini akan benar-benar berguna banget. Ditambah lagi kita udah menggunakan 10750H atau i7 10750H, terus dengan 16 GB RAM-nya, dengan speed itu jalan di 2933 dan menggunakan RTX 2080 Super Max Q. Nah jadi dengan campuran ini semua, dapur pacunya itu akan mampu nge-push game-game seperti yang tadi gue sebutin untuk mendapatkan 300 Hz di laptop ini. Nah yang menjual juga dari laptopnya adalah seri Triton. Sebenarnya dari semua serinya Acer ini, Triton itu bisa dibilang sangat-sangat tipis dan desainnya benar-benar simple dan ada perki RGB backlight-nya juga. Jadi mungkin itu bagi orang beberapa ada yang penting kalau mau mengcustomize dan mau biar beda juga dari orang lain, itu biasanya menggunakan perki RGB lighting-nya untuk mereka ubah sendiri. Dan misalnya untuk menggunakan di WASD warnanya sendiri atau di lain-lainnya untuk makro dan segala macam bisa kalian rubah. Nah untuk fitur lain sebenarnya yang menguntungkan sih di laptopnya, karena biasanya orang yang main menggunakan 300 Hz pasti kan juga pengen untuk menggunakannya untuk streaming lah setidaknya, untuk ngasih lihat betapa skillfulnya mereka kalau main. Nah dengan campuran ini, dengan setup dengan Intel dan Nvidia, kalian bisa menggunakan NVENC untuk streaming itu, atau kalian bisa menggunakan prosesornya. Jadi tergantung dengan game-nya. Kalau game-nya misalnya lebih berat di prosesor, kalian bisa menggunakan NVENC untuk meningkatkan atau untuk live streamnya kalian. Tapi untuk decodingnya, kalau encodingnya, kalau kalian misalnya lebih berat di GPU dan kalian pengen performa lebih tinggi, GPU-nya nggak terotak-atik, kalian bisa gunakan Intel QuickSync-nya untuk digunakan sebagai encodernya kalau kalian streaming. Jadi itu cukup cukup mumpuni lah bisa dibilang kalau kalian punya rencana untuk streaming menggunakan laptop seperti ini. Dan tentunya juga kemampuan untuk prosesornya untuk kalian menggunakan untuk editing atau untuk bikin content creation itu udah sangat-sangat mumpuni banget. Untuk kalian bisa rendering di 3D pun juga kalian juga masih aman, atau 3D modeling juga masih aman. Jadi kelemahannya cuma itu doang yang gue perlu ingatkan adalah masalah foto editing, yang kalau kalian mencari untuk bisa grading secara profesional itu memang mungkin terbatas di displaynya. Cuma lagi-lagi displaynya digunakan hanya untuk gaming dan memang ditujukan untuk gaming seperti 300 Hz yang terlihat. Oh sama ada satu lagi yang cukup simple sebenarnya adalah Triton ini tuh kalian bisa pencet tombol turbonya. Ini adalah overclock manual atau overclock automatic ya, lebih tepat ya, overclock automatic supaya mendapatkan performa mulai dari GPU dan CPU-nya itu performanya naik. Cuman kalian harus mengkorbankan masalah kebisingan. Jadi tingkat suara fan-nya akan meningkat, tapi kalian mendapatkan performa yang lebih tinggi. Nah untuk masalah temperatur juga di laptop Triton ini cukup baik, 90-an, dan itu adalah hal yang sangat normal untuk prosesor dari Intel, dan untuk GPU mentok itu di 85-86. Jadi cukup baik lah performanya untuk kalian bisa main dan bisa untuk render lama, dan kalian misalnya tinggal laptopnya untuk kalian mau belajar machine learning gitu misalnya, itu masih aman banget untuk kalian tinggalin. Nah untuk battery life ini yang gue temukan adalah battery life-nya ini dari 100 sampai 0 gue menggunakan setengah dan menggunakan best battery atau menggunakan battery saving mode. Ini gue mendapatkan sekitar 4 sampai 5 jam maksimal untuk battery life-nya. Jadi memang dari awal didesain laptopnya untuk murni untuk gaming doang, dan kalau kalian mau kerja di luar ya kalian mungkin besar harus bawa chargernya. Tapi kalau menurut kalian 5 jam waktu yang cukup ya menurut gue ini udah sangat-sangat aman.
Nah, sebelum gue lanjut untuk masalah performa ini laptop secara bersihnya ya, untuk bagian benchmarknya, gue mau beritahu kalau ini laptop harga 50 juta dan itu masih kembalinya memang nggak banyak, itu adalah Rp1.000. Dan ini produk bisa kalian beli di blibli.com, itu linknya nanti ada di deskripsi di bawah, kalian bisa klik dan langsung ke sana. Juga kalian bisa mendapatkan gratis ongkir. Karena cuma di Blibli yang bisa kasih banyak bonus untuk kamu, karena kamu itu nomor 1. Untuk Far Cry 5, untuk bench pertama, ini ada menggunakan game yang hanya satu-satunya menggunakan DirectX 11 yang kita benchmark. Ini mendapatkan performa di 110 untuk average-nya dan 1% itu di 40. Jadi kalian bisa lihat di sini kalau performa 2080 Max-Q-nya ini benar-benar kenceng banget. Kalian bisa lihat kalau average itu sangat-sangat tinggi, 110 dibandingkan dengan laptop-laptop lain, bahkan dibandingkan beberapa laptop lain yang punya spek yang sama, bahkan lebih tebal spesifikasinya, kita bisa mendapatkan 110 di sini. Game kedua ada Assassin's Creed Valhalla. Ini kita mulai lanjut ke game-game yang modern di DirectX 12. Di sini untuk average-nya lagi-lagi 68 dengan 1% di 36. Jadi performa seperti ini adalah performa yang kita bisa ekspektasikan dari high-end laptop, dan kita bisa lihat juga kalau dibandingkan dengan kompetitor yang lain, performanya masih sangat-sangat tinggi walaupun menggunakan GPU dari last gen. Kita lanjut ke game berikutnya yang sangat-sangat berat juga. Ini terkenal sangat tinggi dan memakan resource untuk CPU yang sangat tinggi juga karena banyak banget objek, banyak banget dynamic lighting yang digunakan, dan banyak AI yang berkeliaran juga. Ini kita menggunakan Watch Dogs Legion di very high preset dengan DirectX 12. Ini average-nya 85 dan 1% di 60. Jadi kita udah bisa memaksimalkan atau bisa menggunakan display yang lebih kencang daripada 60 Hz. Di sini kalian bisa menikmati performa yang benar-benar nyaman dan smooth banget dengan display yang digunakan di Triton 500. Kita lanjut ke Shadow of the Tomb Raider dengan high preset di DirectX 12. Ini selalu kita jadikan benchmark dan nanti kalau ada yang baru kita ubah. Tapi sampai saat ini, karena paling lengkap untuk data, kita bisa lihat ke beberapa tahun yang lalu dibandingkan untuk laptop-laptop lain. Kita bisa lihat kalau di sini masih mempunyai klasemen untuk si Triton 500 ini. Dengan average itu 117 dan 1%-nya 68. Jadi game itu benar-benar akan smooth banget. Karena bahkan di 1% aja nggak bakalan turun di bawah 60 FPS. Jadi nggak bakalan ada stuttering, dan untuk frame time-nya juga benar-benar ketat banget di game ini. Lanjut ke game yang terberat di DirectX 12 juga, ini ada Metro Exodus. Di sini kita udah mendapatkan average yaitu 73 dan 1%-nya di 35, dan ini sudah menggunakan ultra preset. Lagi-lagi dia memuncaki klasemen dibandingkan dengan laptop-laptop lain. Masih gue harus ingatkan kalau Triton ini laptopnya sangat-sangat tipis. Nah, kita lanjut ke game terakhir, ini adalah RDR2 dengan optimize preset kita. Nanti akan ditampilin juga harusnya di sini presetnya kalau kalian mau gunakan. Ini mendapatkan preset yang mendapatkan performa tertinggi dengan graphic fidelity tertinggi. Dan di sini menggunakan Vulkan, lagi-lagi mempunyai klasemen dengan average itu 91 dan 1%-nya di 65. Jadi ini kurang lebih mulai sama dengan game-game yang sebelumnya kita benchmark. Kalau average-nya itu udah sangat-sangat tinggi di atas 60, dan sedangkan untuk 1%-nya itu udah di atas 60 FPS. Jadi gameplaynya itu benar-benar akan smooth banget di laptop ini. Oke, jadi itu performa untuk Triton 500. Kalian bisa ekspektasikan performa yang benar-benar tinggi, terus juga dengan refresh rate untuk monitor yang benar-benar tinggi juga. Jadi kalian masih aman. Bahkan untuk game-game AAA kalian udah mendapatkan mayoritas game itu udah di atas 60 FPS. Bahkan di game-game yang terbaru dan bisa dibilang tergolong sangat berat ya di 2021 ini. Jadi apapun keperluannya kalian, mau kalian itu untuk editing, untuk streaming, atau sekedar untuk main game, atau main game yang kompetitif, itu kalian udah bisa mendapatkan maksimal edge yang bisa kalian dapatkan dari menggunakan Triton 500. Jadi kalau skill ceiling kalian bisa jadi lebih tinggi, karena ya menggunakan semua fitur tadi yang gue sebutin. Nah, sebelum gue tutup untuk video review laptop ini, gue mau mengingatkan kepada kalian masalah giveaway tadi yang ada di awal video gue bahas. Ini kalian bisa mendapatkan Acer Predator Gallia 311. Nah, untuk mengikuti giveaway-nya ini cukup mudah. Kalian hanya perlu menjawab fitur retur barang yang ada di Blibli itu adalah maksimal berapa hari. Nah, kalian bisa tulis nama kalian, akun IG kalian, dan jawabannya. Habis itu kalian harus menggunakan hashtag. Di sini kalian harus menggunakan hashtag karena kamu nomor 1 dan hashtag BliBliXAcer. Jadi sekian untuk videonya, jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagramnya blibli.com untuk mendapatkan info maupun penawaran menarik lainnya yang untuk kalian ingin ikuti untuk mendapatkan, siapa tahu ada yang menarik buat kalian untuk kalian beli di blibli.com, tentunya karena mendapatkan banyak penawaran yang sangat-sangat menarik dari Blibli juga. Sekian dari gua Sony dari The Lazy Monday. See you Blibli friends next time. Blibli.com